itu diliburkan guys ya. Diliburkan semua hari itu. Makanya kalau ada acara-acara haula-haula itu loh, antum ini harus menghadiri. Tapi jangan lupa bahwa fulus ya. Jadi kalau mau menghadiri acara-acara haul itu jangan lupa bawa fulus, karena yang diisi otaknya Habib ini fulusnya, bukan entenya yang hadir. Ente nggak hadir nggak masalah, yang penting fulusnya hadir gitu loh. Akbar Maha Guru. Nah, apa ini baru pagi-pagi udah mau naik? Nantilah, sabar. Saya kalau narasi ini minimal ya 8 jam lah, ya 8 jam dulu ya. Nah, itu kisahnya Abu Bakar bin Salim ya. Ada sebuah kisah, ini memang ini dikisahkan oleh Habib. Sebentar ya, saya kalau menceritakan ini harus bersesuai dengan data juga gitu, sesuai kitabnya gitu. Oh, Habib Musaya ya, namanya keren juga, Musaya. Jadi Habib Musaya ini adalah seorang wali ya, wali kutub, entah kutub itu apa sih, kenapa nih namain kutub? Mungkin zaman itu ada nama kutub, nggak tahu. Yang wali kutub adalah orang-orang yang tinggi gitu, istilahnya wali gini, rentetannya gini, ulama. Terus kalau versi mereka nih ya, versi mereka ini rentetannya Gus, Ustadz, Kiai, ulama, Habib, ya kan? Nah, di atas ulama ini Habib, kata-kata Habib wali, ya, habis wali ada lagi wali kutub. Nah, itu udah mentok, itu udah mentok. Kalau wali kutub itu udah mentok. Nah, ini Habib Musa ini adalah seorang wali kutub. Jadi sudah tertinggi, udah kelasnya udah ngeri lah. Apa keilmuan jangan ditanyain lagi kalau soal. Jadi waktu itu ada seorang penggali kubur, ya, katakanlah namanya si Takrim ya, nama penggali ini inisialnya namanya si Takrim. Si Takrim ini adalah seorang penggali kubur. Kegiatan sehari-hari yang dari nafkahin anak istri semuanya itu hasil dari menggali kubur. Jadi ketika ada orang meninggal, itu Takrim itu selalu mengucapkan alhamdulillah karena rezeki bagi Takrim gitu kan. Orang meninggal, alhamdulillah dek, ada yang meninggal. Oh, kata istrinya juga, alhamdulillah Pak, hari ini kita bisa mendapatkan sesuap nasi gitu kan. Nah, memang dari bujangan sampai punya istri sampai umur 50 tahun ini nggak kemana-mana, istiqomah, konsisten kerjanya itu menggali kubur. Nah, pas di tepat hari itu ada seorang yang meninggal dunia ini. Ya orang biasa sih, orang biasa, orang kampungnya itu meninggal dunia. Nah, biasa sebagai pekerjaannya seorang penggali kubur, lalu langsunglah meluncur ke TKP, langsung meluncur ke TKP dan langsung menunjukkan ini tempat makamnya. Jadi selain menjadi penggali kubur, si Takrim ini juga apa namanya juru kunci, pemegang kunci makamnya gitu. Jadi kalau makam di sana kan namanya itu yang sudah beratus-ratus tahun, kadang saking banyaknya manusia yang meninggal itu kadang tertumpuk-tumpuk gitu kan. Yang kiranya udah jadi tulangnya udah jadi tanah, itu ditumpuk lagi, digali gitu kan, seterusnya. Nah karena makamnya itu memang padat, jadi ketumpuk-tumpuk lah, pokoknya yang sudah jadi tanah itu tumpuk lagi, digali lagi gitu. Itu pas kebetulan di orang yang meninggal ini, si Takrim ini menunjukkan tempat
di mana tempat itu adalah makamnya Habib Musaya gitu. Jadi si Takrim pun udah nggak tahu atau lupa, pokoknya makam itu makamnya Habib Musaya, cuman udah beratusan tahun gitu loh, sudah ratusan tahun meninggal Habib Musaya ini, udah ratusan tahun digali ya kan sama si Takrim. Oh ini tempatnya di sini gitu, digaris, lalu sudah dia ini lalu disampaikan sama keluarganya, oh ini tempat makamnya di sini bakalnya. Lalu mulailah si Takrim ini menggali makamnya. Jadi si Takrim ini kalau nggali ini nggak sama temen, sendirian, selalu sendirian kalau nggali makam ini. Begitu si Takrim mulai gali, duk cangkul, mulai kan pakainya cangkul, pakai alat-alat zaman dulu itu kan, pakai kayu yang diri ini kan, kayak sekop lah istilahnya, di sekop, nyuk buang gitu kan. Nah pas kebetulan ini lagi sudah sekitar 60 cm lubangnya, itu lubang makamnya udah sekitar 60 cm, itu kerasa ini kayak keras, bletok gitu. Iya, nah di uyek diangkat lagi lebih keras lagi, bletok suaranya itu. Iya. Nah, akhirnya ambil cangkul karena pakai sekop kayu, berbunyi suara bletok. Takrim ini penasaran ngambil cangkul, duang duang, suaranya itu lebih nyaring gitu dari suara tong tong. Nah penasaran, wah kok bisa sih, penasaran gitu, kok bisa suaranya kok keras padahal baru 60 cm gitu, kok bisa suaranya kelentong kayak mukul besi gitu, kayak suara besi ketemu besi, tang kelentong gitu. Ambil kayu tusuk pun apa sih, tapi kalau dipakai cangkul suaranya kayak besi, tapi di giliran kayu tuh empuk gitu, nyulu gitu. Ditusuk kayu itu kayak empuk gimana gitu, del gitu ada. Akhirnya penasaran, akhirnya digorek pakai tangan, turun dari kubur kan baru 60 cm, turun terus digorek, nggak taunya apa guys, apa namanya ini kayak selendang putih ini, kayak gini lah. Kaget, ininya dulu yang ditarik gitu loh, ininya yang ditarik. Nah kok kain mori, anggapnya kain mori gitu loh. Nah kok ada kain mori, masa kain mori baru 60 cm udah ada kain mori. Penasaran akhirnya, ini korek lagi pakai tangan, ngorek kayak kucing mau berak gitu loh. Kalau kucing mau berak kan dari krauk, nggak taunya apa guys, kaget langsung loncat si Takrimnya. Astagfirullah, kaget. Apa ternyata yang dilihat oleh Takrim, nggak taunya kepala guys. Kepalanya itu masih hidup gini, jadi lagi dikorek si Takrim ini dianggapnya kayak mungkin kayak kelapa apa, tarik gini, nggak taunya kepala gini. Kepala gitu loh, kok ada kepala, kaget, waduh, takut, terus diucek-ucek sama Takrim, astagfirullah. Nah kepala juga masih ngeliatin gini, kaget Takrim, astagfirullah, terus astagfirullah, maaf saya nggak tahu. Terus ternyata apa itu ternyata Habib Musaya guys. Iya, jadi Takrim namanya nggak tahu ya, kirain kan kelapa yang sudah lama terpendam gitu, dikorek begitu kan tangannya masuk, ini pasir, tangannya itu masuk gitu kayak mau dikerowok gitu loh, apa sih, nggak taunya kepala Habibnya. Diangkat tahu-taunya kepala. Ini orangnya masih hidup, Habib Musayanya ini masih hidup. Takrim akhirnya apa namanya di tanah itu yang kan baru 60 cm sih, kaget ya kan, ucek nggak taunya benar. Aduh maaf saya nggak tahu, ini
beneran apa mimpi gitu kata Takrim. Akhirnya Habibnya ngomong, enggak ini bener, ini saya Habib Musaya. Nah terus Takrimnya langsung, ya ampun saya nggak tahu kalau di sini karena saya ada tugas untuk memakamkan tetangga saya yang lagi meninggal. Saya memang apa namanya tugasnya menggali kuburan. Ya saya tahu, tapi ini makam saya. Kamu jangan nempatin mayatnya ini, mayatnya Habib ini yang sudah meninggal selama ratusan tahun ini masih bisa komunikasi sama si Takrim gitu. Nggak taunya apa. Terus si Takrim ini ya sambil ini melihat si Habib ini ternyata di dalam kubur ini lagi duduk di kursi emas. Jadi Habib ini lagi duduk di kursi emas. Posisi dia itu kan jam-jam pagi gitu. Jadi ternyata Habib Musaya ini lagi duduk di kursi emas, lagi ngopi, ada kopinya, ada kopi, ada es teh manis, ada pisang goreng, ada semangka, komplit di dalam kuburnya ini pokoknya komplit semua. Bahkan nasi bungkusnya, nasi kuningnya ada semua. Duduk di kursi emas sambil baca Quran gitu loh. Nggak taunya ada si penggali kubur ini gitu. Jadi namanya kalau kita lagi ngopi lagi baca digali gitu loh. Nah terus Habibnya ini siapa ini yang gali, berani-berani yang gali saya, saya lagi baca Quran sambil metyang ya kan, sambil ngopi pagi-pagi gitu. Tunggu sama Habib Salim gitu loh, sama Habib Musa ditunggu. Nah akhirnya cangkulnya itu tadi kena kepalanya, kelecok, kurang ajar ini, kelentong gitu. Jadi cangkulnya ini bacok kepalanya, kelentang, ditunggu sama Habibnya gitu. Siapa pengen tahu ini yang coba-coba nyangkul kepala saya gitu, nggak tahu ya. Dikorek-korek, terus apa kepalanya ini dia mau diambil lah masih penggali kubur ini, nggak tahu ya. Wah yo gitu, kaget penggali kuburnya. Si siapa Takrim ini ngerti kalau wah lagi duduk di kursi emas, ada pisang gorengnya, ada es teh manisnya, komplit pokoknya di dalam kubur itu. Iya, jangan nanya ya dari mana itu makanan-makanannya itu kok bisa gitu. Makanan ada di dalam kubur padahal udah mati beratus-ratus tahun, kok dari mana? Ya dari surga, yang nganter malaikat soalnya gitu. Anggapan kalau di dalam kubur ini terkubur tanah ya kan, di Mori itu enggak. Kalau bagi Habib-Habib itu lapang makamnya, bahkan bisa beraktivitas apapun persis kayak di dunia gitu bagi Habib-Habib ini. Makanya misalnya kayak kangen waktu di dunia itu suka makan soto, suka makan tongseng, itu bisa nanti di dalam kubur itu pesen tongseng atau soto, pesennya sama siapa? Sama malaikat, nanti langsung makanannya diturunin dari surga. Ini ini apa tadi ya waktu si Takrim kaget-kaget, yang akhirnya si Takrim ini dikasih tahu sama Habibnya, udah sekarang ente diem ya, ente diem, jangan cerita sama siapa-siapa, jangan coba-coba cerita kejadian ini. Kalau sekali-kali ente berani cerita sama siapapun, ente pasti gua maksudnya lu pasti mati gitu loh. Diceritakan. Akhirnya si Takrim ini nurut, ya takut, namanya kok bisa gitu melihat lagi melihat sesuatu yang aneh, yang mustahil di depan matanya gitu. Yang seumur-umur baru menyaksikan sesuatu yang aneh, yang dianggapnya mustahil tapi terjadi gitu. Seorang penggali kubur lagi gali kuburnya, nggak taunya masih hidup gitu orangnya, lagi duduk di kursi emas, lagi medang, lagi makan pisang goreng. Nah, kaget, anehnya nurut gitu si Takrimnya. Afwan Bib, ya udah Bib, aneh nggak jadi ngubur lah Bib, aneh mau pulang aja. Ya udah, ente pulang, tapi janji jangan cerita sama siapa-siapa.
Kalau ente sekali-kali cerita, ente lu gua N, lu gua mati lah istilahnya. Sekarang tutup lagi makamnya, tutup. Akhirnya ditutup lagi, ditutup, diratain, dibebek-bebek lagi gitu. Ya akhirnya nggak jadi gali si takrimnya ini, langsung langsung apa langsung soak. Kalau kata orang Tegal itu langsung soak, langsung langsung plonga-plongo gitu kan, langsung plonga-plongo. Nggak jadi gali, pulang ke rumahnya. Nah, begitu pulang cangkulnya di pundak, naro istrinya biasa. Biasanya kan kalau pulang dapat dari makam dari gali itu dapat duit gitu kan. Nah, nanya si apa namanya istrinya, Mas, pulang cepet amat Mas. Ditanya istrinya juga, wah iya gitu aja kan. Tapi bayangan pikirannya itu masih dalam kejadian tadi, melihat si Habib Musaya tadi gitu. Si istrinya ini bingung lah, kok bisa ini si Mas Takrim kok sekarang jadi plonga-plongo gitu ya kan. Dan berhari-hari guys, berhari-hari bahkan sampai seminggu Mas Takrimnya ini jadi longor, jadi makan gak doyan, dikasih kopi nggak diminum ya kan. Akhirnya istrinya panik, pokoknya ditekan terus, mas sebenarnya ada apa sih mas, kok semenjak gali kubur waktu itu kok jadi begini mas kondisimu, aku khawatir mas, kata istrinya ya kan. Ya nggak mau jawab, karena apa, takut, karena ancaman si Habib Musaya tadi terbayang-bayang terus gitu loh. Lu ngomong, lu gua N. Nah itu yang kebayang-bayang di pikirannya terus, itu terus. Oh terus terang, gini loh dek, takut. Gini loh dek, nggak berani takut, karena takut mati. Karena didesak-desak terus dalam waktu yang seminggu itu, akhirnya menceritakannya kejadian itu. Mas, aku nggak mau lah kalau begini terus caranya, kerja ora katanya kan, kerja enggak, disuruh makan susah, pokoknya aku khawatir mas, aku takut, udah cerita aja, barangkali nanti saya bisa mencarikan solusi gitu kan, barangkali saya bisa mencarikan solusinya mas. Ya, akhirnya dengan rasa takut dicampur was-was, dicampur segala macam, akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kepada istrinya. Bercerita akhirnya si Takrimnya, gini loh dek, waktu mas gali kubur kemarin itu mas tuh juga apa ya, bingung mau cerita ini deh, tapi takut deh. Ya nggak apa-apa mas, cerita aja, ceritalah mas, tolonglah mas, soalnya aku khawatir kalau ada apa-apa nanti mas. Ya udah mas mau cerita. Jadi waktu mas gali kubur itu ada suara kayak cangkulnya mas ini kayak nabrak panci gitu, kelentong. Nah, terus mas kan penasaran kok bisa, padahal sudah 60 cm mas galinya itu, kok ada suara kayak suara nabrak panci cangkul emas gitu loh. Akhirnya mas sogok-sogok dipakai kayu, kok ada empuk-empuknya gitu loh, empuk-empuk dulu. Nah, terus ternyata apa mas? Nah, ternyata dek, itu yang bikin mas kaget itu ternyata kepala Habib dek. Kepala Habib masih utuh deh, pakai surban. Ternyata Habibnya lagi duduk di kursi emas, lagi makan pisang goreng, ada kopinya, ada semangka, komplit deh di dalam kubur gitu. Mas di dalam kubur itu Habib lagi duduk di kursi emas. Iya deh, padahal setahu Mas itu makam itu belum ada dulu. Entah gimana, Mas juga nggak ngerti kok ada Habib duduk di kursi emas lagi makan pisang goreng pagi-pagi. Di samping kursi emasnya itu meja ada teh manis, ada semangka, ada gemblong, komplit deh gitu kan. Cerita nggak lama kemudian ada si Takrim ini langsung sakaratul maut, langsung. Nah, istrinya langsung panik, mas kenapa mas? Akhirnya si Takrim ini karena tadi sudah melanggar
wasilah dari Habib ini untuk tidak menceritakan siapa-siapa. Akhirnya habis cerita si Takrim ini metong gara-gara melanggar wasilah pesan dari Habib Musaya tadi. Tuh guys, pesan dari Habib itu jangan dilanggar, mati nanti guys. Makanya bukan cuma saya yang cerita ya, Habib juga pada cerita begitu. Termasuk Habib siapa itu, Babut itu selalu menceritakan Habib Musaya ini yang duduk yang penggali kubur menemukan Habib lagi duduk di kursi emas. Tapi kalau Habib yang cerita itu kata kibinnya itu, Masya Allah Habibana, wajah antum bersinar, wajah antum sejuk. Kalau saya yang bercerita ini, kata kibinnya itu Wahabi, PKI, pembenci, iri, itu yang saya ceritakan sama Habib mereka itu, Habibnya Kibin ini kayak Mbak Abud itu sama. Saya pun nggak berani menambah-nambahi, ngurang-ngurangi, nggak berani. Cuma herannya itu, kalau saya yang cerita, saya dibilangnya iri, pembenci, Wahabi, PKI, antek komunis. Tapi giliran Habibnya yang bercerita, kata kibinnya, Masya Allah Habibana, wajah antum bersinar, wajah antum sejuk. Wah, heran. Cerita, lihatlah tappingannya Kibin tuh. Kepanasan semua, dasar Wahabi, PKI tuh, ada yang PKI. Perbedaannya gitu. Saya juga kan katanya mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Habib sesat, ya kan? Kata si Taufik Assegaf, barang siapa yang mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti Habib sesat. Giliran saya mengikuti Habib, ikut-ikut pakai putih-putih begini, menceritakannya juga sama, malah disesat-sesatin, sesat, kafir, Wahabi. Kami ini harus ikut siapa gitu loh. Kita sudah mengikuti Habib, ya kan? Habib pakai putih-putih, pakai kacamata, pakai tongkat. Aneh, ada tongkat nih. Ini tongkatnya ada tuh. Ini tongkat punya biar kayak Habib. Tapi kalau giliran aneh malah dikafir-kafirin. Mengikuti Habib, mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Habib sesat. Iya, mencintai ulama, mengikuti hadis tapi tidak mengikuti Habib, kafir. Mengikuti Habib malah dianggapnya tetap Wahabi sesat. Nah, itu ini kadang aneh mau mengikuti Habib ini ngerinya begitu guys. Si kibin-kibinnya malah nggak terima gitu. Ya, ini Habib Musaya ya. Tadi Habib Fakih Mukodam sudah yang mengusir malaikat. Habib Musaya sudah. Nah, kita lanjut ke halaman apa ini? Habib Cumblung. Iya. Tadi mana? Habib Syekh Abu Bakar bin Salim bisa padamkan api neraka. Nah, ternyata Habib Abu Bakar bin Salim ini selain kalau ulang tahunnya si Habib Salim ini, jadi bukan cuma orang hidup di acara ulang tahunin, orang mati aja diulang tahunin sama. Iya, jadi udah mati beratus-ratus tahun berarti tetap dihaulin. Haul itu kan kayak ulang tahun gitu, ulang tahun kan, selamat. Kalau hidup kan selamat panjang umur kan begitu kalau hidup. Karena ini udah mati, ulang tahunnya namanya haul, jadi selamat mati terus gitu ya. Ucapkan mana tadi?
Habib Syekh, oh ada Syekhnya, Syekh. Habib Syekh Abu Bakar bin Salim bisa padamkan api neraka. Wah, keren. Ngeri ya. Nih, Habib Abu Bakar bin Salim ini bisa memadamkan api neraka. Jadi jika aku tidak malu kepada Allah, jika aku tidak malu kepada Rasulullah, maka neraka jahanam ini akan kupadamkan cukup dengan jari kelingking. Waduh, ngeri amat guys. Jari kelingkingnya, baru jari kelingkingnya ini, belum jempolnya, belum telunjuknya, ya kan? Ini bisa memadamkan api neraka. Jadi ceritanya begini guys ya. Habib Salim ini di dalam kitab mengatakan bisa memadamkan api neraka jahanam lagi. Iya. Jadi waktu ketika itu Habib Salim ini sudah mau masuk ke pintu surga. Udah, ini pintu surga nih. Habib Salim tuh udah selangkah lagi tuh masuk. Selangkah lagi masuk ke pintu surga, tapi depan pintu surga ini Habib Salim berhenti terus diemnya kayak diem jengkel gitu, kayak bukan diem bingung, beda kalau kita kan kayak diem tapi bingung gini. Nah, kalau Habib Salim ini diemnya jengkel kayak greget gitu, gelisah jengkel campur jengkel boyang. Nah, ditanyalah sama malaikat penjaga pintu surganya. Ditanya, Bib, ente kok nggak masuk? Ini loh surga udah di depan mata, tinggal masuk. Nggak, aneh nggak mau, ngambek, ceritanya ngambek Habibnya. Habib ngambek. Si Bib, kok ngambek gitu, ada apa? Bicaralah, katakan ada apa, kata malaikatnya. Nah, akhirnya si Habib ini bercerita, saya ini Habib, saya ini adalah gubernurnya Datuk Habib Wali Kutub. Jadi begitu saya mau masuk tapi tanpa membawa mukibin aneh, tanpa membawa pecinta aneh, tanpa jadi artinya si Habib Salim ini nggak mau masuk surga tanpa bersama pengikutnya, tanpa bersama kibinnya gitu. Jadi nggak mau masuk sendiri, pengennya bareng-bareng sama pengikutnya gitu. Lalu malaikat menyambung pertanyaan, lah nggak bisa begitu Bib, karena namanya amalan itu masing-masing. Kalau memang antum sudah sudah memang diharuskan untuk masuk surga, ya masuk aja. Kalau untuk kibin, memang dasar kibin namanya kibin, ya kan, wajar kalau orang-orang pakok itu masuk neraka, itu wajar. Nggak bisa. Pokoknya harus bersama kibin aneh. Nah terus gimana lagi Bib? Ya pokoknya aneh mau nyusul kibin aneh di neraka. Oh ya, kibin antum kan di neraka semua itu. Iya, makanya aneh mau nyusul. Tapi kalau nggak boleh menyusul, saya tetap nggak mau masuk surga, katanya. Bahasanya kalau mau bahasa di Indonesia kan begitu. Itu tuh cuma bahasa di sana kita nggak tahu. Dalam kitab pun kita nggak tahu. Tapi bahasanya begitulah. Biar antum juga paham dengan bahasanya gitu kan. Ya pokoknya aneh mau nyusul. Oh ya sudah, terserah ente lah, ente kan Habib, bebas gitu. Nah akhirnya si Habib ini ke neraka jahanam itu, lalu keliling di neraka, itu ngeliling, muterin neraka gitu. Terus ada kibinnya, Bib, aneh di sini Bib, aneh yang dulu cinta antum Bib, aneh Sulfikar Bib. Oh iya, tarik Sulfikar, tarik. Terus
Ngontrol lagi, longok lagi. Ada lagi Burhan. Bib, aneh di sini Bib, aneh Burhan Demak Bib, yang tiap hari ini ngoceh-ngoceh tentang membela antum Bib. Tarik lagi sama Habibnya, tarik. Ya, Habib ini kecapean saking banyaknya pengikutnya yang di neraka, gitu. Jadi saking banyaknya itu penghuni neraka adalah kibin, akhirnya Habib Salimnya ini capek gitu. Kalau saya narik satu persatu kayak mancing ikan itu, aduh, alangkah capeknya karena apa? Jutaan gitu loh. Akhirnya si Habib ini ngomong sama nerakanya. Nerakanya diajak ngobrol gitu. Jadi neraka pun bisa bicara gitu guys. Sama Habib Salim itu bisa komunikasi. Habib Salim ngomong sama nerakanya. Hai neraka, pokoknya saya nggak mau tahu. Keluarkan semua pengikut-pengikutku. Kalau tidak, akan kupadamkan neraka jahanam ini dengan jari kelingking. Jangan salahkan kalau saya masuk ke dalam neraka, lalu kamu akan padam selamanya. Wah. Yang akhirnya nerakanya pun takut sama Habib Salim. Akhirnya si penghuninya ini dikeluarin semua. Kibin-kibinnya ini dikeluarin semua. Itulah makanya janganlah heran kalau kibin-kibin ini sangat hakul yakin, sangat mengimani kalau mereka ini bakal nanti diselamatkan oleh para habib-habibnya. Kibin ini, dalam hati kibin ini menghakul yakini bahwasanya kelak di akhirat ini mendapat pertolongan dari halnya semacam seperti tadi yang diceritakan gitu loh. Karena itu tadi, karena dalam kitab-kitabnya selalu memberikan iming-iming kepada kibin-kibinnya bahwasanya ada Habib yang bisa memadamkan api neraka, ada Habib yang bisa memberikan syafaat karena Habib-Habib ini bakal jadi panitia kelak di surga. Ini hakul yakin penyelamat-penyelamatnya. Gitu, makanya si Habib ini selalu mengatakan kepada kibin-kibinnya bahwanya wahai para pengikut-pengikutku, para pecinta-pecintaku, hanya kalianlah orang-orang yang dipilih Allah gitu. Jadi orang-orang pilihan Allah karena ditakdirkan untuk mencintai para Habib-Habib gitu. Kalau kibin-kibin ini adalah orang-orang pilihan Allah gitu. Karena hanya cuma kalian yang bisa mendapatkan karunia itu. Oh ini ada Habib ini. Ya masuk Bib, masuk Bib. Jangan nyimak aja Bib. Hanya kalianlah yang mendapatkan karunia dari Allah. Nggak sembarangan katanya. Nggak semua orang bisa mendapatkan karunia seperti kalian. Katanya. Ini banyak benar yang mau naik. Ya udah naik. Bentar, ini kan naik banyak benar ini satu-satu tapi kok nggak ada semua. Apa kabar Habib? Bekhair. Habib selalu bekhair. Sandal Nabi, iya memang kalau sandal Nabi, atribut segala peninggalan Nabi itu ada, kiswah Nabi ada, tapi di dunia halu adanya. Ya karena itu tadi, karena saking apa yang disampaikan oleh Habib-Habibnya, si kibin-kibinnya ini hakul yakin percaya gitu. Jadi akhirnya si Habib ini memiliki banyak ide bagaimana untuk menghasilkan fulus, yaitu lewatnya melalui membuat pameran atau membuat kayak semacam apa sih pagelaran barang-barang peninggalan Nabi. Itu kapal mundur lagi di mana, di bandara Adi Kusumo apa mana ya? Kusumo. Saksinya Habib Syekh.
Tahu Habib Syekh nggak? Ya, pokoknya yang selalu jadi saksi itu Habib. Karena kalau yang jadi saksi selain Habib itu mereka akan berkata jujur gitu. Makanya selalu membawakan saksinya itu Habib, Habib Syekh lah, Habib ini. Karena sesama Habib itu harus saling menutupi, harus saling melindungi, bohong satu sama lain gitu loh. Harus saling mendukung dan apa namanya melindungi bohong satu sama lain. Saksinya Habib Syekh. Jadi waktu itu Habibnya itu mau pulang ke Yaman, mau pulang ke Tarim gitu kan, mau pulang ke Tarim ke Yaman. Nah, sebelum pemberangkatan itu kan harus check in dulu. Tahu check in kan? Jadi check in itu bukan cuma di hotel katanya. Iya, check in itu juga kalau mau pesan tiket pesawat itu namanya check in. Check in dulu. Nah, setelah sudah check in, terus di tepatnya hari apa, jam berapa pemberangkatan itu kan pasti ada di tulisannya gitu. Nah, pas kebetulan 2 jam kemudian, di jam 2 jam lagi itu mau berangkat kapalnya. Jadwalnya itu akan berangkat kapalnya. Tapi si Habib ini saking banyaknya tamu gitu. Ada yang minta air berkah, ada yang minta doa dan segala macam. Tamunya Habib ini nggak pernah kosong. Ya kan, tahu sendiri kalau tukang ngibul itu pasti tamunya banyak gitu loh. Kalau orang-orang tukang ngedabrus, tukang ngibul, tukang dobel itu pasti tamunya banyak gitu. Akhirnya keluarga ini gelisah. Padahal 2 jam lagi akan terbang pesawatnya, jadwalnya akan terbang gitu. Yang pada akhirnya gelisah keluar. Ditoel lah Habibnya, padahal lagi banyak tamu. Bib, ini 2 jam lagi Bib mau berangkat. Ya udah nanti gampang, tenang aja sih. Ya. Sampai kurang 40 menit, sampai kurang 25 menit. Gelisah udah keluarganya. Ditanya lagi, Bib, ini udah 25 menit lagi, Bib. Lebih kurang malah ini, Bib. Udah gampang sih, tenang aja. Habib ini Habib, tenang aja, tenang. Mas akhirnya si keluarganya ini, waduh, ini udah nggak nyampe ini, udah nggak bisa ini. Belum perjalanannya itu memakan waktu, ya kan? Nah, akhirnya dengan waktu yang sangat mepet sekali, berapa menit kemudian pesawatnya itu udah terbang, baru berangkat pakai mobil. Di dalam perjalanan pun macet mobilnya karena namanya perkotaan, ya kan? Macet. Yang pada akhirnya pas tepat di bandara ini, di depan udah nyampe di bandara, pesawat ini udah lepas landas, sudah set, udah lepas dari aspalnya itu, dari jalan penerbangannya itu lepas set. Nah, Habibnya ini baru parkir di depan bandara gitu. Apalagi jalannya Habib ini pakai tongkat, lama. Udah pakai tongkat, pakai perutnya buncit, lama. Ya kan, tahu sendiri kalau